merayakan Natal bersama dengan Komisi Anak GKI Guntur tanggal 20 Desember secara online. Jangan lupa. Dah. Kiranya anak-anak semua di rumah sudah mempersiapkan diri. Jangan pakai baju tidur ya. Kiranya semuanya sudah mandi semuanya. Dan kita akan siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk hari ini di mana Tuhan senantiasa memberikan kesehatan kepada kami, dan kami juga selalu mau bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami. Biarlah Tuhan pada hari ini kami juga boleh memuji memuliakan nama Tuhan karena kami ingin beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai kami di dalam kami beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi kita sudah bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu baik kepada kita. Pagi hari, siang hari, sore hari, dan malam hari, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita.
kita, pikiran kita, agar kita pada hari ini dapat menerima berkat firman Tuhan. Ya, anak-anak boleh duduk semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Firman Pelita. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami juga mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada kami semua, sehingga kami dapat membaca firman dengan baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan juga kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati juga Pendeta Edo yang akan menyampaikan firman. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada Pak Edo, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh kami terima dengan baik, dan kami boleh melakukannya dengan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa. Amin. Halo anak-anak semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Gimana kabarnya? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat ya, tetap rajin untuk memuji memuliakan nama Tuhan, karena kita menyadari bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita. Kita udah semakin dekat dengan Natal. Kita mau mempersiapkan diri kita yang terbaik supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan ini boleh benar-benar mempersiapkan diri kita, anak-anak semua, supaya nanti pada saat Natal tiba, kita bisa menyambutnya dengan sukacita. Sudah disiapkan semua Alkitabnya, ya, nanti dibaca dari Lukas pasal 1, jadi Injil Lukas 1 ayat 46 sampai 55 ya. Kita nggak akan baca semuanya sekarang. Nanti anak-anak bersama dengan Papa Mama bisa membaca Lukas 1 ayat 46 sampai 55 tentang nyanyian pujian Maria. Dan tema dari sekolah minggu kita di minggu ini adalah nyanyian Maria. Ya, seperti judul dari bacaan kita di Lukas 1 tadi. Saya akan membaca dulu ayat 46 sampai 48 ya. Lukas 1 ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Ya anak-anak, biasanya kalau hal-hal yang membuat kita bahagia itu apa aja coba? Ya, mungkin dapat hadiah dari orang tua, lalu dapat nilai bagus di sekolah, ya. Lalu kemudian kita punya teman yang banyak, kita punya mainan yang banyak misalnya. Itu hal-hal yang membuat kita berbahagia. Kalau kita berbahagia, biasanya kita akan melakukan apa?
Kalau kita berbahagia, kita biasanya akan lebih semangat dalam menjalani hari-hari kita, ya. Kebalikannya, kalau kita misalnya sedih, kita pasti bersungut-sungut, cemberut, kita pasti nggak semangat, mau ngapa-ngapain nggak semangat karena kita tidak berbahagia. Nah, kalau tadi anak-anak berbahagia karena misalnya dapat hadiah, punya baju-baju yang bagus, punya mainan-mainan yang bagus, apakah anak-anak juga berbahagia karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat? Pastinya dong berbahagia. Ya, setiap kita, tidak peduli kecil, besar, tua, muda, semuanya pasti berbahagia karena memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, kalau sudah begitu, biasanya apa yang kita lakukan? Kalau kita merasakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, apa yang kita lakukan buat Tuhan? Apakah kita akan jadi anak yang males sekolah minggu? Sekolah minggunya online terus, sekolah minggunya nggak bisa datang langsung ke gereja, males, udah nggak pengen. Mendingan nonton acara TV, nonton acara YouTube yang lain, ataupun main game yang ada di HP kita lebih bagus, lebih menarik. Atau cara kita menyatakan kasih Tuhan dan juga kebahagiaan kita karena ada Tuhan yang menjadi juru selamat kita nyatakan lewat, kita lebih semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan misalnya. Mau belajar yang rajin, walaupun nggak ada orang tua yang mengawasi, kita tetap belajar rajin. Walaupun kita nggak bisa ketemu dengan ibu bapak guru di sekolah langsung, hanya lewat HP atau lewat laptop atau komputer, kita tetap serius, kita fokus, kita nyimak. Kalaupun juga kita belum bisa ke gereja, di rumah kita sudah persiapan diri kita. Kita mau tetap semangat, mau semakin rajin. Bahkan baca Alkitab, berdoa, nggak pernah kita lupakan. Ya, kita mau menunjukkan, mau belajar bahwa kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah menjadi juru selamat kita, kalau Tuhan sudah memberikan kasih, sayang dan kasih setianya pada kita mau tunjukkan dengan perbuatan yang baik. Seperti Maria atau Ibu Maria, ya, kita tahu bahwa Maria adalah ibu dari Tuhan Yesus. Maria ini waktu didatangi oleh malaikat Gabriel, dikasih tahu kamu nanti akan mengandung seorang anak, dan bukan seorang anak biasa, tapi dia akan menjadi juru selamat, dia akan menjadi penolong bagi banyak orang. Wah, Maria ini masa sih gitu ya? Masa saya nggak ada yang lain? Saya kan bukan siapa-siapa, begitu ya Maria. Tapi pada akhirnya ketika dia merenungkan semuanya, akhirnya dia berbahagia. Dan bacaan tadi tentang nyanyian pujian Maria, tentang bagaimana Maria menyatakan, Maria menunjukkan bahwa aku tidak takut lagi. Walaupun ini bukan sesuatu hal yang gampang, yang mudah, tapi Ibu Maria percaya kan ada Tuhan yang menolong. Sehingga ada sukacita dalam diri Maria. Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Nah, kita seperti Ibu Maria enggak anak-anak? Kalau sudah ada sukacita dalam hati kita karena ada Kristus, ada juru selamat dalam hidup kita, apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan? Ya, jangan kita hanya bersukacitanya kalau habis dapat sesuatu aja. Itu juga kadang kita ingat untuk bersyukur pada Tuhan, tapi mungkin lebih sering kita lupa. Apalagi Natal udah semakin dekat. Ya, mungkin kalau anak-anak nih udah gak sabar ingin Natal karena bisa menghias pohon Natal misalnya di rumahnya masing-masing. Lalu kemudian ada makan makanan yang enak. Lalu kemudian ada baju baru biasanya buat dibawa pergi ke gereja gitu ya. Lalu ada hadiah-hadiah Natal mungkin yang dipersiapkan untuk kita. Tapi sukacitanya jangan cuma di situ. Kita bersukacita karena kita tahu bahwa Natal adalah tanda bahwa Kristus Sang Juru Selamat itu
hadir di dalam kehidupan kita. Dia ada, dia bekerja, dia memastikan bahwa anak-anaknya semua manusia ini bisa selamat dengan kehadiran Juru Selamat. Dan Tuhan Yesus sangat ingin supaya kita ini memiliki sukacita yang besar. Bukan sukacita dari kadonya, bukan sukacita dari makanannya, dari baju baru, bukan. Tapi sukacita karena ada karya Tuhan yang besar yang masih dirasakan oleh kita semua sampai dengan hari ini. Ya, anak-anak semua kan masih bisa merasakan, oh iya, saya masih bisa bernafas dengan baik misalnya. Saya masih bisa menulis, saya masih bisa menyanyi, saya masih bisa bicara gitu ya. Itu merupakan karya Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa berjalan, kita masih bisa melakukan segala aktivitas kita, bahkan masih bisa marah gitu ya, masih bisa ngambek. Itu semua adalah karya Tuhan yang besar, dan itu yang tidak boleh dilupakan. Sukacita itu ada karena kita menyadari betapa besarnya karya Tuhan dalam kehidupan kita. Ketika Ibu Maria ini menyadari, oh iya, bukan soal saya yang harus mengandung seorang anak yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia, tapi ini adalah soal sukacita yang akan diberikan kepada banyak orang melalui Ibu Maria. Sehingga Ibu Maria merasa, wah, saya sangat senang, saya sangat berbahagia, saya nggak takut lagi, saya tidak bimbang lagi. Karena semua sudah Tuhan atur dengan baik, semua sudah Tuhan berikan dengan baik. Dan ini yang kita mau maknai pada minggu ini, anak-anak. Gimana kita mau tetap setia pada Tuhan, kita mau tetap menunjukkan sukacita kita. Ya, sukacita karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sangat Tuhan kasihi dan sangat Tuhan jaga. Kalau kita nggak bersukacita, wah, Tuhan sedih. Kenapa ini ya? Kenapa anak-anakku misalnya yang sekolah minggu di GKI Guntur kok nggak bersukacita? Kenapa ya? Itu Tuhan pasti akan menjadi sedih. Karena semuanya Tuhan lakukan untuk memberikan sukacita bagi kita. Mari kita tunjukkan ya pada mungkin adik, pada kakak kita, pada orang tua kita, pada orang-orang yang kita temui, pada bapak ibu guru kita misalnya ketika lagi sekolah belajar online. Dan dimanapun itu berada, kita tunjukkan bahwa saya sukacita. Saya sukacita bukan karena dapat sesuatu, tapi sukacita karena punya Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan itu yang lebih berharga daripada apapun di dunia ini. Mari kita berdoa, anak-anak. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau telah membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan sukacita, yang dapat merasakan dan menerima segala sesuatu yang baik dari Tuhan. Kami ingin sukacita kami bukan karena sesuatu alasan tertentu Tuhan, karena kami diberikan ini dan itu. Tapi sukacita kami adalah karena kami menjadi anak-anak Tuhan. Karena kami memiliki Kristus yang adalah juru selamat bagi dunia ini dan bagi kami pribadi. Sehingga dalam segala hal kami akan berusaha, walaupun ada kesulitan, tapi kami akan selalu berusaha bersukacita untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak jangan lupa Natalan, sekolah minggu GKI Guntur, tanggal 20 Desember. Mari kita sambut dengan sukacita. Salam. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Edo, di mana tadi disampaikan ceritanya nyanyian Maria. Hari ini kita akan menghafal ayat hafalan yang diambil dari Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Kita akan buka ya di rumah, baca sama-sama. Lukas 1 ayat 46 sampai 47. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi ya, kita baca sama-sama. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena
selamatku. Hafal ya, gampang kok, singkat aja ayat hafalannya. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan untuk memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi Aku bawa dan berikan persembahanku. Ya, kita akan nyanyi itu. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat Tuhan. Kami membawa persembahan kami Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang sudah memberikan berkat kepada kami. Biarlah Tuhan pada hari ini juga kami boleh memberikan persembahan kami, karena Tuhan yang sudah begitu bermurah hati kepada kami. Berkati persembahan ini Bapa, karena kami percaya persembahan ini dapat digunakan untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk pelebaran kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati persembahan kami ini. Bapa di surga, kami mau berdoa pada hari ini Tuhan. Kami mau berdoa syafaat kepada Tuhan, karena pada hari ini kami akan menyampaikan doa kami, di mana kami juga akan mendoakan untuk semua gereja Tuhan, di mana pada saat ini di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami masih beribadah secara online, walaupun ada juga gereja-gereja Tuhan yang sudah beribadah secara onsite. Kami percaya di dalam ibadah kami hari ini, baik secara online maupun onsite, kami dapat menerima berkat firman Tuhan. Berkati juga setiap orang yang sudah mempersiapkan di dalam ibadah ini Bapak, agar mereka diberkati Tuhan, diberikan kesehatan, sehingga ibadah kami dapat terus berlangsung dan berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk setiap pendeta kami Tuhan, khususnya di GKI Guntur ini. Kiranya Tuhan juga akan memberikan kesehatan kepada pendeta kami Tuhan, di mana pendeta kami juga, di mana mereka di masa pandemi ini juga Tuhan, mereka harus menunaikan tugas mereka. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memberikan kekuatan, Tuhan juga yang akan memberikan perlindungan kepada mereka, sehingga pelayanan Tuhan tidak menjadi sia-sia. Bapa di surga, berdoa juga untuk persiapan kami di dalam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami dapat mempersiapkan dengan baik, sehingga kami boleh bersukacita, boleh bersyukur, sehingga kami juga boleh mengerti akan makna kelahiran Tuhan Yesus bagi kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga teringat untuk bangsa dan negara kami yang pada saat ini Tuhan masih memerangi masa pandemi ini Tuhan. Kami percaya pada waktunya Tuhan Yesus yang akan memberikan jalan keluar, sehingga bangsa dan negara kami ini juga boleh keluar dari setiap permasalahan yang ada. Kami percaya kami sebagai warga negara Indonesia, kami sebagai anak-anak Tuhan juga, kami boleh mendukung setiap protokol kesehatan yang ada Tuhan, sehingga ini juga dapat mengurangi setiap serangan dari masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sisa hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kami dapat melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kami juga ingin selalu memuliakan nama Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus kami boleh berdoa.